Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini sedikit kita akan menyimak pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustaz Felix Siau tentang cara mengenal Allah dengan benar. Bagaimana cara mengenal Allah gitu. Wah, luar biasa. Itu kayaknya skip pelajaran agama itu yang diskusi tadi itu ya. Kok bisa langsung jadi yang paling atas itu ya? Oh, itu justru itu yang paling atas. Saya tuh berpikir kayak mengenal Allah itu harusnya jadi yang pertama gitu. Jadi saya pikir sebelum kita membicarakan soal ibadah yang lain atau apa kayaknya manusia harus tahu dulu deh tentang Tuhan gitu. Aku sepakat. Karena kalau ada beberapa orang yang para sufi biasanya itu menaruh makrifat tuh menjadi posisi paling atas tuh. Jadi mereka sudah benar-benar makrifat kepada Allah tuh sudah levelnya udah kayak beda. Tapi aku sepakat dengan Mas Abdur bahwa makrifat itu harusnya ditaruh yang paling dasar. Karena tanpa mengenal Allah ya sebenarnya kita juga kosong daripada semuanya sih sebenarnya. Jadi itu betul. Iya, nah itu mulai saya juga bingung mulai dari tapi dari Ustadz Felix awalnya pasti ada perjalanan mencari Tuhannya dari seginya Ustadz Felix sendiri. Sampai kemudian di titik kayak oke, Allah itu Tuhan gitu. Itu tuh dari perjalanan Ustadz Felix sendiri kayak apa sih? Nah, sebelumnya aku coba untuk nyambung yang tadi dulu ya Mas ya. Bahwasanya aku pernah dulu ketika aku masuk Islam aku mendengar bahwasanya dia tanya kepada saya kan gitu kan ya. Antum sholat? Ya sholat. Sholat itu apa? Aku bilang ya sholat gitu kan ya. Misalnya contoh ini awal-awal Ustadz Felix masuk Islam. Terus ada orang nanya. Nah, ternyata orang ini nanya sholatmu itu apa? Aku bilang ya biasa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat lagi. Dia bilang itu baru syariat. Aku udah jadi menarik nih gitu kan ya. Maksudnya gimana nih? Ternyata orang ini adalah salah satu yang mereka sih bilang bahwa mereka tuh sufi. Nah, sehingga teman-teman yang tapi nggak semua sufi gitu juga sih. Nah, teman-teman sufi ini kadang-kadang membagi bahwasanya yang tingkatan yang paling awal tuh orang adalah syariat, menjalankan sesuatu karena memang itu syariatnya. Seperti tadi sholat itu misalnya subuh 2 rakaat, lalu kemudian zuhur itu 4 rakaat dan seterusnya. Lalu kemudian aku tanya, lalu gitu ada tingkatan di atasnya? Dia bilang ada. Tingkatannya adalah tingkatan syariat. Tingkatan hakikat katanya. Kita harus memahami hakikat daripada sesuatu itu. Nah, lalu tingkatan yang apa lagi di atasnya? Dia bilang makrifat. Wah, itu jadi ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Ini yang paling tinggi. Paling tinggi kata mereka. Nah, tapi sayangnya ada beberapa orang yang dengan dalil ini malah kemudian ibadahnya kadang-kadang agak sedikit di luar daripada seharusnya. Karena seolah-olah kalau sudah makrifat ini sudah di atasnya hakikat dan di atasnya syariat tentu saja. Malah kemudian dia nggak sholat. Iya. Ada orang gitu. yang, iya betul. Saya sering banget ketemu orang dari zaman saya kampus sampai saat ini ada aja ketemu orang yang saya ini marifat, jadi justru ketika marifat syariatnya ditinggalin gitu. Betul, sudah marifat syariatnya ditinggalin karena dia merasa bahwa saya syariat untuk newbie lah. Lu kan masih newbie, jadi lu harus tetap sholat kayak gitu. Kalau lu udah mengetahui hakikatnya, lu akan lebih dalam lagi. Tapi udah marifat jadi nggak sholat, gitu kan ya. Nah, jadi tapi yang kita bahas bukan yang kayak gitu. Nah, makanya bagiku, sebenarnya gini Mas, bagiku Islam tuh mudah. Saking mudahnya, aku berpikir begini, kalau Islam itu hanya untuk orang Arab, bagiku Allah nggak adil. Karena kalau Islam tuh hanya untuk orang Arab, berarti orang Arab akan lebih beriman daripada orang non Arab. Ya kan ya. Kalau Islam itu hanya untuk orang-orang di masanya Rasul, itu juga nggak adil. Karena berarti para sahabat pasti lebih beriman daripada orang-orang setelahnya. Seolah-olah mereka punya privilege. Orang Arab punya privilege, orang-orang hidup di zamannya Rasul punya privilege. Tapi bagiku agama yang fair adalah agama yang seharusnya bisa untuk dirasakan keindahannya oleh orang-orang dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Nah, jadi harusnya kalau Allah ini adalah Tuhan untuk manusia, Tuhannya manusia sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran itu diakhiri dengan surat An-Nas bahwasanya Allah adalah Tuhannya manusia, maka siapapun manusia dia harusnya bisa menemukan Allah. Dia bisa berkenalan dengan Allah. Dan arti ma'rifat itu diawali dari kata arafa yang artinya mengenal, artinya mengetahui, memahami. Nah, artinya kalau ma'rifat Allah, mengenal Allah harusnya bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh kapanpun, dan bisa dilakukan dimanapun. Tidak terlepas kita ada di mana, kita etnisnya apa, dan kita hidup di zaman apa. Nah, itulah ma'rifat Allah yang harusnya ada pada agama yang fair. Nah, itulah aku dapetin pada Islam. Islam tuh fair banget. Tidak ada seseorang pun yang punya privilege untuk lebih mengenal Allah di dalam Islam. Artinya siapapun bisa. Semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang yang sama. Contoh misalnya, kadang-kadang kita melihat ada beberapa orang, mohon maaf ya, mungkin dia juga nggak sengaja, tapi akhirnya mempersulit orang untuk mengenal Allah. Artinya makrifat Allah tuh seolah dibatasi oleh beberapa hal atau oleh banyak hal yang kalau orang tuh nggak melakukan begini, orang tuh nggak bisa makrifat kepada Allah. Bagiku nggak gitu juga sih sebenarnya. Contoh misalnya, ada orang berkata begini, kalau kamu pengen makrifat kepada Allah, itu kamu harus melakukan beberapa riyadhah, beberapa latihan-latihan.
beberapa amalan-amalan. Contoh misalnya kamu harus zikir segini kali, kamu harus sholat sepanjang ini dan segala macam. Nah menurutku nggak semua orang bisa seperti itu, karena orang-orang kayak aku yang malas ini agak sulit tuh kalau disuruh seperti itu. Contoh misalnya kalau kamu mau mengenal Allah, kamu harus sholat dari pagi sampai dari malam sampai pagi misalnya. Puasa 40 hari berturut-turut tanpa putus-putus, atau zikir 1000 kali la ilaha illallah misalnya. Itu agak bagi orang kayak aku, ini agak sulit bagi orang malas kayak aku. Tapi ada juga orang yang bilang enggak, yang penting harus berpikir aja. Allah itu logik dan sangat logik. Nggak semua orang logik mas sebenarnya, dan nggak semua orang ya semua orang punya akal, tapi nggak semua orang itu dikaruniakan kelebihannya itu adalah logika. Sehingga apakah ketika orang misalnya lebih dominan perasaannya tidak bisa ma'rifatullah, harusnya juga bisa juga. Hanya saja memang akal ini menjadi sesuatu yang wajib dan menjadi sesuatu yang harus ada porsinya dalam mengenal Allah. Nah itu pendahuluannya aja sih. Nah itu yang terjadi pada aku. Nah jadi ketika aku itu mengenal Allah, aku melihat aku mengenal Allah dari mana? Dari tanda-tanda yang dia berikan. Dan tanda-tanda itu hanya bisa dijangkau dengan akal, dengan logika. Nah seterusnya baru ketika kita sudah mengenal Allah, ikatan ini menjadi lebih besar dengan keterlibatan perasaan, dengan keterlibatan hati, dengan keterlibatan riadoh, pengalaman-pengalaman fisik dan segala macam. Nah itulah kemudian singkatnya mengenal Allah. Nah, berarti kalau misalkan kita bertanya, bagaimana cara terbaik untuk kita mengenal Allah, itu seperti apa? Iya, seperti apa? Menarik. Maka kita harus tahu bahwasanya Allah itu punya hamba yang paling tinggi adalah Rasulullah Muhammad. Ini yang sudah kita sepakati, bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah pemimpin daripada para nabi, yaitu adalah imam daripada para nabi, itu adalah Rasulullah. Maka yang memuncaki tangga hamba-hamba Allah itu adalah Rasulullah Muhammad. Artinya yang paling mengenal Allah pastilah Rasulullah. Nah pertanyaannya kita adalah bagaimana Rasulullah mengenal Allah? Nah kita harus lihat pada ayat yang pertama turun. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menarik mas, yang nurunin ayat itu siapa mas? Tentu saja Allah. Tapi ada nama Allah nggak di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rob ada robnya. Tapi nggak ada Allah kan? Nggak ada Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bahkan Allah itu tidak langsung untuk membebankan hamba-hambanya untuk mengenal namanya dia tuh Allah. Seolah-olah gini mas, kalau bahasaku gini, mas pernah datang ke toko nggak sih mas? Ya sering. Tapi pas udah datang tiba-tiba ada ini apa namanya orang yang jaga terus, mas bisa saya bantu mas? Kira-kira nyaman nggak? Kurang sih. Kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena kita harus punya komitmen. Kita kayak harus beli, kita harus dipandu-pandu, padahal kita baru mau lihat-lihat. Betul. Kadang kita datang tuh tidak tahu mau beli apa, cuman pengen lihat doang. Pengen lihat aja. Betul. Kadang-kadang kita belum menentukan, kadang-kadang kita cuma pengen lihat-lihat aja, mau ya dikasih ruang kan gitu kan ya. Ketika ditanya begitu tuh kita langsung kayak, aduh jadi apa ya, saya mau cari apa, saya juga bingung gitu ya. Itulah mengenal Allah juga sama. Di dalam ayat pertama yang Allah kirimkan kepada Rasulullah, seolah-olah kita nggak ada komitmen dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah tidak membebankan apapun pada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan daripada segumpal darah. Nggak ada kemudian kewajiban apapun di situ. Ya silakan boleh lihat-lihat, kayak kita masuk toko kita disuruh lihat-lihat. Nanti biar kita yang tanya, bukan kemudian orang tokonya yang nanya gitu maksudnya. Ya, bukan orang tokonya yang ini beli ini enggak, tapi dipersilakan. Silakan. Berarti di ayat pertama Allah turunkan, Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, tapi mempersilakan manusia untuk berpikir. Iqra artinya adalah qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca. Tidak hanya membaca tapi menganalisis. Tidak hanya menganalisis tapi menghitung. Tidak hanya menghitung tapi coba untuk melihat sekelilingnya. Jadi benar-benar mengamati. Ini adalah Iqra. Jadi Iqra itu bukan hanya membaca, tapi coba lihatlah, pikirlah, coba hitunglah, coba telaah, analisislah. Siapa Tuhanmu itu?